Gereja Sitri Pemulihan Kupang mempersembahkan Soul Care, renungan untuk memelihara jiwa kita di dalam firman Tuhan. Selamat mengikuti. Kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari mana? Italia, ibu kota Roma, dengan Priscilla istrinya, karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya apa? Semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka, ayat yang ketiga, karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Pertikaian yang ada di dalam jemaat jawabannya adalah pemahaman yang benar akan Kristus dan Injil. Dan pemahaman yang benar akan Kristus dan Injil ini, pada waktu itu orang yang bisa menjelaskannya dengan benar adalah para rasul. Bagaimana caranya supaya pemimpin gereja Roma ini bisa berjumpa dengan Paulus yang adalah salah seorang rasul kepada orang non-Yahudi? Allah memakai tangan pemerintah untuk membawa Aquila dan Priscilla berjumpa dengan Paulus di Korintus. Paulus dan Aquila dan Priscilla tinggal bersama. Aquila dan Priscilla dimuridkan oleh Paulus, diajar oleh Paulus tentang jalan Allah dan Injil kebenaran, dan mereka berdua bertumbuh menjadi pemimpin yang luar biasa. Mereka menjadi bertumbuh, mereka menjadi dewasa, dan setelah mereka kuat, Paulus bilang, enough, saya harus melanjutkan perjalanan misi saya. Paulus bawa mereka dari Korintus pindah ke Efesus. Sampai di Efesus, Paulus bilang, kalian tinggal di sini, saya kembali ke Antiokhia. Pusat pelayanan Paulus ada di Antiokhia. Lalu Aquila dan Priscilla tinggal di Efesus. Waktu mereka tinggal di Efesus, catat ini baik-baik, muncullah seorang pengkhotbah terkenal, anak muda yang luar biasa, namanya Apolos. Waktu dia berkhotbah di jemaat di Efesus, Aquila dan Priscilla ada di sana. Mereka perhatikan, yang dia ajar kok tidak sesuai dengan yang Paulus ajar. Yang dia ajar kok melenceng. Aquila dan Priscilla memperhatikannya dengan seksama. Setelah selesai dia melayani, malamnya diundanglah dia makan di rumah Aquila dan Priscilla. Dan Alkitab berkata, Aquila dan Priscilla mengajarkan kepada dia dengan teliti segala sesuatu tentang jalan Allah, tentang firman Allah, tentang Injil. Makanya nanti di jemaat di Korintus, Paulus bilang ini, aku menanam, Apolos menyiram, Tuhan yang menumbuhkan. Sampai di sini saya ingin saudara tangkap dan renungkan sebentar. Allah bisa pakai apa saja untuk menjalankan rencananya. Dia bisa pakai tangan pemerintah, dia bisa pakai tangan raja, dia bisa pakai tangan kaisar, dia bisa pakai tangan siapa saja untuk menjalankan rencananya. Tidak ada yang bisa menghalangi dia. Saudara, bukti-bukti bahkan Maria dan Yusuf, orang tua Yesus, harus pindah ke Bethlehem dari tangan seorang kaisar yang bernama Agustus untuk menggenapi nubuatan perjanjian lama bahwa Yesus harus lahir di mana? Bethlehem. Allah, saudara dan saya tidak kehabisan cara untuk memulihkan saudara. Allah, saudara dan saya tidak kehabisan cara untuk take care gerejanya. Allah, saudara dan saya tidak kekurangan cara untuk mengangkat, memulihkan dan memperlengkapi seseorang bagi tujuan kerajaan sorga. Dia bisa pakai alam semesta. Yunus dia pakai angin ribut dan ikan. Allah, saudara dan saya tidak kehabisan cara untuk memakai saudara. Demikian renungan Soul Care dari Gereja Sitri Pemulihan Kupang. Tuhan Yesus memberkati.